Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustazah Winda dalam pembelajaran IPA tema 2 subtema 1 adaptasi tumbuhan. Dalam Al-Quran Allah telah sebutkan bahwa makhluk hidup termasuk tumbuhan diciptakan oleh Allah dengan sempurna, dengan penyesuaian bentuknya dan menyempurnakan kemampuannya untuk beradaptasi dengan lingkungan tempat hidupnya, serta memberi petunjuk kepada setiap makhluk apa-apa yang sesuai dan cocok baginya. Adaptasi terbagi 3. Pertama, adaptasi morfologi, yaitu adaptasi yang menyesuaikan bentuk tubuh dengan lingkungan habitatnya. Contohnya, kaktus memiliki daun berbentuk duri. Adaptasi fisiologi, adaptasi yang terjadi pada fungsi alat tubuh. Contohnya, kantong semar menghasilkan enzim untuk mencerna serangga. Yang ketiga, adaptasi tingkah laku, yaitu adaptasi yang berupa perubahan tingkah laku. Contohnya, putri malu mengatupkan daunnya. Tumbuhan berdasarkan tempat hidupnya dibagi 3. Yang pertama, tumbuhan hidrofit, yaitu tumbuhan yang hidup di tempat yang banyak airnya atau berair. Contoh tanamannya teratai, enceng gondok, kangkung, dan selada air. Yang kedua, tumbuhan xerofit. Tumbuhan xerofit adalah tumbuhan yang hidup di tempat yang kering, tandus seperti padang pasir. Contoh tumbuhannya kurma, kaktus, semak gurun, dan bunga bakung. Yang ketiga, tumbuhan higrofit, yaitu tumbuhan yang hidup di tempat yang lembab. Contohnya paku-pakuan, keladi, dan lumut. Teratai memiliki ciri khusus, diantaranya daun tipis dan melebar untuk meningkatkan penguapan air. Daun mudah menangkap cahaya matahari karena memiliki banyak stomata atau mulut daun. Batang berongga sehingga dapat mengapung di air. Batang juga menyimpan cadangan oksigen. Enceng gondok. Enceng gondok memiliki akar lebar dan berserabut untuk menjaga keseimbangan agar tidak mudah terbalik di permukaan air. Batang dan pangkal daun memiliki banyak rongga udara untuk mengapung di air. Daun dilapisi lilin agar tidak basah. Kantong semar. Kantong semar merupakan tumbuhan karnivora atau pemakan daging. Sebutan ini untuk menunjukkan bahwa tumbuhan ini memakan serangga. Kantong semar biasa hidup di rawa-rawa atau tanah yang kekurangan nitrogen. Untuk mencukupi kebutuhan nitrogen, kantong semar memperolehnya dari serangga yang terperangkap dalam kantongnya. Kantong semar menghasilkan nektar untuk menjebak serangga. Kantong pada tumbuhan ini merupakan bagian ujung daun. Serangga yang masuk ke dalam kantong biasanya tidak bisa keluar. Akhirnya, serangga akan mati karena dicerna oleh enzim pencernaan. Dari serangga yang telah mati itulah nitrogen diserap. Venus flytrap memiliki daun yang berengsel dan berbulu. Jika ada serangga yang hinggap di daunnya, maka daun akan menutup dan serangga terjebak, tidak bisa keluar. Seekor lalat yang terjebak akan dicerna tanaman Venus selama kira-kira 2 minggu. Sama dengan kantong semar, tanaman Venus juga menyerap nitrogen dari serangga yang dijebaknya. Kaktus. Ciri-ciri kaktus: daun berbentuk duri. Memodifikasi daun menjadi berbentuk duri untuk mengurangi penguapan. Fungsinya melindungi diri dari hewan pemangsa. Batangnya membesar dan berdaging. Fungsinya untuk menyimpan air. Permukaan batang dilapisi lilin untuk mencegah penguapan.
Akar panjang dan berserabut, tujuannya untuk memperluas daerah penyerapan air. Tumbuhan daerah kering, tumbuhan yang mampu hidup di daerah tandus atau padang pasir. Tumbuhan bakau. Tumbuhan bakau memiliki akar tinggi dan kuat, gunanya untuk menyangga batang agar tidak roboh saat terhempas oleh ombak. Kulit batang yang keras. Tumbuhan bakau memiliki kulit di batang dan akar yang tebal dan dilapisi lilin yang melindungi tumbuhan bakau dari kondisi tanah dan air asin dengan mencegah agar garam tidak bisa masuk ke dalam tumbuhan bakau. Stomata dapat ditutup. Daun tumbuhan bakau memiliki stomata yang dapat ditutup sehingga bisa mengurangi hilangnya uap air dari tubuh. Ini berguna karena air di tempat bakau adalah air yang asin, sehingga tumbuhan bakau tidak bisa terus-menerus menyerap air ini dan harus menghemat air yang ada. Rafflesia arnoldi. Bunga Rafflesia memiliki ciri khusus mengeluarkan bau busuk untuk menarik lalat mendekat. Lalat mampu membantu proses penyerbukan pada tumbuhan Rafflesia. Jati. Tumbuhan jati memiliki ciri khusus menggugurkan daun pada musim kemarau dengan tujuan untuk mengurangi penguapan air. Alhamdulillah, itulah tadi penjelasan tentang adaptasi tumbuhan. Semoga kalian memahami ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.